So ingsun laku nistana ya wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nur, wabarakatuh. saya mau bertanya Pak Nur Nggih. terkait hikmah ilmu dari peninggalan Empu Baradah di beberapa bukti fisik seperti di Gua Selom Mangleng ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjelaskan ilmu yang ditinggalkan oleh Empu Baradah, Mas ya. Nggih. Ilmu Baradah meninggalkan bukan cuma candi-candi fisik untuk ibadah ya, tapi ilmu ya ini ya. Hikmahnya ilmunya Empu Baradah, ilmunya Mukso ya. Mukso tadi sudah dijelaskan video berikutnya yang tadi ya. Mukso banyak tingkatan, yang ini yang kita jelaskan adalah hikmahnya. Hikmah dari ilmunya Empu Baradah yang ditinggalkan ini sebenarnya banyak, Mas ya, banyak. Pertama itu bisa untuk pembelajaran ya. Ilmunya Empu Baradah sama Syekh Abdul Qadir Jailani kan sama ya. Kalau dilihat itu ternyata ini ada dua tampak ya, alam syariat sama alam hakikat, alam nyata sama alam ilahiyah, alam makhluk sama ilahiyah. Kalau di Buddha alamnya rupa luka sama arupa luka gitu ya, rupa luka sama arupa luka ya. Kalau Islam makhluk ilahiyah ya. Itu peninggalannya sangat asik sekali, Mas. Kalau itu mereka tahu ya, ini kan belum tahu ya sekarang ini. Kalau mereka tahu ini langkah-langkah untuk menuju Tuhan ya, dan digampangkan gitu, dan digampangkan. Ternyata ini sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Islam sama Buddha sama Hindu, perjalanan spiritualnya ternyata patokannya sama ya, terus langkah-langkahnya sama ya, terus cuma syariat torikohnya. Kalau Islam ya syariat torikohnya beda-beda. Di Islam sendiri syariat torikoh itu macam-macam ya, apalagi dibandingkan sama Buddha. Buddha mungkin ya ada masalah sendiri antar Buddha, Hindu juga begitu, Islam beda-beda. Ini yang syariat sama torikoh ya. Tapi kalau hakikat makrifat hakikat itu sama, Mas. Alam ruh sama dzatullah, alam atman sama Brahman itu sama, nggak ada beda ya. Ini intinya ternyata yang beda di alam nasut sama malakut jangan disamakan. Alam syariat sama torikoh jangan disamakan, memang beda syariatnya. Tapi yang sama di alam makrifat sama hakikat yo jangan dibedakan. Itu hikmahnya. Ternyata hikmahnya ada kesamaan-kesamaan ya. Sehingga kalau sudah masuk ke alam makrifat hakikat nggak ada pertengkaran. Indah, Mas, hidup itu. Sama siapa saja indah. Wong itu leburnya ruh ke Dzatullah itu apa itu, ke ruh ke Dzatullah itu sudah fana melihat Allah itu ternyata nggak ada beda sama sekali. Lahir batin yang dilihat Allah saja. Entah warnanya dari alam syariat sama torikohnya beda. Alamnya syariat, torikohnya cara masuknya beda. Tapi begitu masuk di dalam ternyata semua sama. Kayak ini loh. Begitu masuk itu kayak ikan dari sama samudra itu. Begitu masuk, wah ikannya warnanya macam-macam tadi. Tapi ternyata di baliknya ternyata semua sama. Kita tidak boleh yang menyamakan yang beda dan tidak boleh membedakan yang sama. Itu intinya ya. Tidak boleh menyamakan yang beda, yang syariat torikoh itu nggak boleh harus sama gitu, nggak boleh ya. Karena makhluk itu macam-macam, beda-beda, nggak boleh disamakan. Tuhan tuh cara nyebutnya ya beda-beda, nggak boleh satu saja, nama Tuhan satu, nggak boleh. Bisa kita bicara nyebutnya Gusti ya monggo, kita nyebutnya Pangeran ya monggo, kita nyebutnya Allah ya monggo, kita nyebutnya Allah ya monggo, kita nyebutnya Brahman ya monggo. Tapi intinya kan cuma satu ya, Tuhan itu satu, nyebutnya yang beda-beda
Tuhannya satu, semuanya Tuhannya satu, nggak ada terus pertengkaran Tuhan dua, itu nggak ada. Makanya Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu Tuhannya memang nggak ada beda ya. Nyebutnya yang beda-beda, cara masuknya yang beda-beda ya. Itu ya, ternyata hikmahnya, ternyata kalau sudah paham tentang makrifat hakikat, sudah paham tentang pembagian alam, alamnya siapa saja, ternyata yang indah itu cuma pembagian alam itu yang indah itu yang saya jadi patokan cuma dua, Empu Barada sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Membaginya akan cuma alam jasad, alam badan kasar, badan halus, akal sama ruh kita, ruh, terus Zatullah atau Atman sama Brahman. 4. Badan kasar, badan halus, ruh, Zatullah. Badan kasar, badan halus, Atman, Brahman. Itu yang indah. Ternyata begitu masuk ke alam suwung, alamnya ruh nggak ada beda, ruh sama. Terus yang saya pengen itu ya Mas, cita-cita itu kan boleh ya, biar Indonesia itu aman, damai, nggak ada pertengkaran. Yang ini yang pertengkaran kan di alam nasut sama malakut, itu syariat sama toriko saya beda, yang masuk nanti torika saya, masuk surga torika saya. Nah, itu yang masalah ya. Torika apapun ya terserah, monggo. Yang penting kita semuanya berlomba masuk ke alam suwung, alam manunggal. Kalau alam suwung udah nggak ada pertengkaran. Kalau sudah di alam suwung masuk ke alam lahut, sudah yang tampak engkau saja, Allah saja. Sudah malah lebih indah. Terus untuk ibadah, untuk amal soleh lebih indah. Sudah masuk alam lahut itu nggak ada pertengkaran, tapi ibadahnya lebih indah. Yang dihidupi yang engkau saja, yang menghidupi yang engkau saja. Ibadahnya itu yang tampak ya engkau saja, lebih semangat beribadah. Cita-cita itu boleh tuh Mas, cita-cita itu syariatnya itu jejer dalam satu lokasi ya, lokasi yang besar begitu, ada Buddha, Hindu, Islam, kejawen, itu syariatnya monggo berbeda, syariatnya ya beda-beda. Di balik itu ada pelajaran makrifat, pelajaran untuk manunggal, pelajaran untuk ketemu ruhnya sama Zatullahnya di balik, di belakangnya. Kalau sudah ketemu Tuhannya, ya sebut nama Tuhannya masing-masing ya. Indah itu, sangat indah. Kalau sudah ketemu Tuhannya, yang Buddha nyebutnya Tuhannya gimana, yang Islam gimana, yang Kristen gimana, balik ke dunia lagi ya syariatnya tetap sama. Orang makrifat itu tetap bersyariat loh Mas. Dikira orang makrifat itu terus diam memandang Tuhannya saja, enggak. Lebih indah bersyariatnya. Contohnya orang hakikat ya, maksud saya orang hakikat itu juga bersyariat. Orang hakikat itu kalau sholat itu lebih indah loh daripada orang syariat yang belum ketemu. Kalau orang hakikat itu ya sholat, bukan terus orang hakikat cuma memandang tongok-tongok ngelamun, memandang lohnya, enggak. Ya sholatnya tapi ketemu Tuhannya, berhadapan, pandang memandang itu. Rohnya sudah lebur dalam Zatullah, sudah engkau saja yang ada. Itu pandang memandang lebur. Allah memandang hambanya memandang Tuhannya. Ya itu hikmahnya. Seharusnya ada pondok bersama, itu yang tetap saya gelurakan ya. Pondok bersama dalam satu lokasi, pondok makrifat bersama itu satu lokasi, tapi syariatnya beda-beda. Bukan terus orang Islam harus masuk Kristen masuk Islam, nanti siang ke gereja, sore ke masjid, ke pura. Tidak. Islam tetap Islam, Kristen tetap Kristen ke gereja, Hindu tetap ke pura. Tapi begitu di balik itu belajar masuk alam suwung bareng-bareng. Alam suwung itu alam roh kita nggak ada beda ya. Roh kita semuanya sama, roh itu satu ya, yang hidup satu ya, Allah sendiri, Zatullah sendiri yang hidup. Roh itu kan cuma ditiapkan ke makhluknya masing-masing, namanya beda-beda makhluknya ya. Wujudullah lah, kalau orang makrifat ngomong, orang dimasukkan ke wujudullah.
Satulonya ya satu, yang hidup satu. Lihat, begitu orang-orang syariat ini belajar syariatnya, pondoknya saat dalam satu lokasi Islam, Kristen, Hindu, Buddha jadi satu, di belakang dikasih ajaran makrifat, ketemu Tuhannya, nyebutnya macam-macam, beda-beda. Balik lagi ke dunia ya syariatnya tetap ya Kristen, ya tetap Kristen, Islam Islam, Hindu Hindu, ya itu yang nggak ada pertengkaran, Mas. Sehingga tercipta kebinekaan tunggal ika, Itu kerukunan antar umat beragama. kerukunan umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika, banyak macam tetap satu karena Tuhannya satu. Itu Tuhannya satu, Mas, nggak ada beda. Itu begitu masuk itu Tuhannya satu, cuma nyebutnya yang beda. Terus Tuhannya Hindu, beda kan sama Islam? Tanya orang Hindu yang makrifat, nanti sama. Orang Buddha yang makrifat, nanti sama, cuma nyebutnya yang beda-beda. Ya, begitu masuk begitu, oh ternyata engkau saja di alam semua itu, ketemu engkau semua gitu. Ketemunya cuma Jatunggal saja, gak ada yang lain. Yang ngatur ini Jatunggal, yang hidup ya Jatunggal, yang wujud ya wujudnya Jatunggal, gak ada yang lain. Ya, indahnya di situ nggak ada pertengkaran. Di pertengkaran apa loh, Mas? Ketemu Tuhannya kok bertengkar, nggak ada lah. Ya, yang ini yang perlu ditekankan itu, untuk belajar makrifat itu satu yang jadi inti itu, jangan membenci sesuatu. Di balik itu ternyata engkau saja, di balik itu ternyata Allah saja. Jangan pernah membenci sesuatu, itu baru latihan dasar. Itu latihan dasar, jangan membenci segala sesuatu, entah hewan, entah malaikat, entah jin, malaikat, jin, manusia. Di balik itu engkau, di balik itu jatuh semua, gak ada yang lain, satu. Sehingga untuk belajar makrifat satu, jangan pernah membenci. Nah, itu sesuatu. Ya, kalau membenci paling membencinya kelakuan, tapi membenci wujudullah zatullah jangan sampai. Wujud itu jangan sampai dibenci. Semuanya dibalik wujud itu zatullah semua, engkau saja. Itu hikmahnya itu, Mas. Kalau ini kan lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Jilani, ilmunya sama, maksudnya alam-alamnya sama, pembagiannya sama, ya, cuma penyebutan Tuhannya yang beda, penyebutan nama ruhnya yang beda, ya, tapi intinya sama. Jasad, ya, badan kasar, badan halus, ruh satullah. Badan kasar, badan halus, Atman, Brahman, itu sama, Mas. Itu ternyata sama. Kalau belajar makrifat ternyata langkahnya masuknya ya ketemu juga di alam semua. Samudra itu ikannya banyak, ya, bukan cuma satu warna, bukan cuma satu jenis, tapi banyak warna, banyak jenis. Itu yang indah di sana, ya, indahnya di sana, Mas. Ini angan-angannya, hikmahnya seharusnya ada pondok bersama untuk bermarifat bersama, walaupun syariatnya beda, torikohnya beda, begitu masuk alam sung ternyata engkau saja. Itu saya kira itu ada yang perlu dibahas. Terima kasih Pak Nur atas sampaian siraman rohani yang diberikan oleh Pak Nur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri, keluarga, dan semua pendengar yang ada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Nggih, matur suwun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.